Sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran sekolah Sabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan roh-Mu yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Selasa 9 Desember 2025. Pelajaran yang ke-11 di triwulan yang keempat. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah Dihantui oleh Masa Lalu. Bacalah Yosua 22 ayat 13 sampai 15 sekali lagi. Tetapi sekarang dalam terang Bilangan 25. Mengapa orang Israel memilih Pinehas sebagai kepala delegasi kepada 2,5 suku? Kita ikuti bacaan ayatnya. Kemudian orang Israel mengutus kepada Bani Ruben, kepada Bani Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu ke tanah Gilead, Imam Pinehas bin Eleazar, dan bersama-sama dengan dia 10 pemimpin, yakni seorang pemimpin kaum keluarga sebagai wakil tiap-tiap suku Israel. Masing-masing mereka itu kepala kaum keluarganya di antara kaum-kaum orang Israel. Setelah mereka sampai kepada Bani Ruben, kepada Bani Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu di tanah Gilead, berkatalah mereka kepada orang-orang itu demikian. Sebelum memberikan kepercayaan penuh pada desas-desus tentang apa yang mungkin dianggap sebagai deklarasi kemerdekaan, 9,5 suku yang 2 kali dilabeli sebagai anak-anak Israel mengirim delegasi untuk memperjelas maksud dan arti dari mezbah tersebut. Delegasi tersebut terdiri dari Pinehas, putra imam besar Eliezer, yang akan menggantikan Eliezer setelah kematiannya. Yosua 24 ayat 33. Pinehas telah dikenal sebagai imam yang mengakhiri pesta pora bangsa Israel di Baal Peor. Bilangan 25. Ketika Pinehas bin Eliezer, anak Imam Harun, melihat hal itu, bangkitlah dia dari tengah-tengah jemaah dan mengambil sebuah lembing di tangannya. Lalu ia mengejar orang Israel itu ke dalam kemah dan menikam tubuh kedua orang itu, yaitu orang Israel dan perempuan itu. Maka berhentilah tulah itu di antara orang Israel. Bilangan 25 ayat 7 dan 8. Pinehas tentu saja memiliki pengaruh. Utusan-utusan lainnya adalah perwakilan dari 9,5 suku di sebelah barat sungai Yordan. Masing-masing adalah kepala keluarga suku. Secara harafiah berarti kepala keluarga ayahnya di dalam suku-suku Israel. Delegasi tersebut membuka dakwaan penistaan dan pemberontakan dengan formula kenabian resmi. Demikianlah firman Tuhan. Perbedaannya di sini adalah bahwa bukan Tuhan yang berbicara, melainkan seluruh jemaat Tuhan. Mereka melontarkan tuduhan bahwa Israel telah melakukan pelanggaran, pengkhianatan, dan pemberontakan. Istilah pelanggaran adalah kata Ibrani yang sama yang digunakan untuk menggambarkan dosa akan, dan muncul beberapa kali dalam 5 kitab pertama Musa. Contoh Akan dan Baal Peor menjadi presiden, yang satu karena pengkhianatan dan yang lainnya karena pemberontakan. Mereka juga mengungkapkan ketakutan dari 9,5 suku bahwa tindakan membangun mezbah yang tidak sah akan menyebabkan kemurtadan, penyembahan berhala, dan amoralitas yang akan menimbulkan murka Tuhan atas seluruh bangsa Israel. Kita semua memiliki pengalaman negatif di masa lalu yang akan membentuk cara kita menghadapi kejadian-kejadian serupa di masa depan. Bagaimanakah kasih karunia Allah dapat membantu kita memastikan bahwa tragedi di masa lalu tidak menentukan cara kita memperlakukan sesama di masa kini? Kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup dalam doa. Bapakku mau tiap hari selalu turut padamu sepanjang hidupku ini.
Bapa di surga, kami bersyukur karena kami memiliki Engkau yang mau mengajar kami, yang selalu mengajar kami untuk mengikuti kehendak-Mu di saat kami menyerahkan diri kepadamu. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk selalu berserah kepadamu. Dan kiranya ya Tuhan, kehidupan kami dapat terus menjadi berkat dimanapun kami berada. Jangan biarkan kami ya Tuhan terbawa di masa lalu yang menentukan cara kami memperlakukan sesama di masa kini. Jangan biarkanlah kami terbawa dengan masa lalu yang membuat kami berpikir negatif dan tidak menjadi berkat kepada sesama kami. Ya Tuhan, tuntunlah kami dengan kasih-Mu. Terima kasih karena Engkau selalu bersedia mengajar kami dan menuntun kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah pelajaran Sekolah Sabat Selasa 9 Desember 2025. Sampai bertemu di pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.